Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esti Hidayati. Saya salah satu pengajar kompetensi keahlian tata kecantikan kulit di SMK Negeri 1 Tegal. Pada kesempatan ini akan disampaikan video pembelajaran kompetensi keahlian tata kecantikan kulit tentang materi merawat badan secara tradisional. Perawatan badan secara tradisional ialah perawatan badan yang secara keseluruhan perlakuannya dilakukan secara alamiah, termasuk di dalamnya alat, bahan, dan kosmetik yang digunakan. Perlu diketahui, manfaat dan tujuan perawatan badan yaitu untuk melancarkan peredaran darah, merelaksasikan diri, melarutkan lemak, meningkatkan fungsi kulit, meningkatkan fungsi jaringan otot, dan meningkatkan jaringan syaraf. Perawatan badan sangat penting dilakukan untuk mendukung proses perawatan kecantikan. Perawatan kecantikan merupakan suatu usaha manusia, khususnya kaum wanita, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kecantikannya. Karena memiliki kulit yang sehat, cantik, dan bercahaya merupakan dambaan setiap wanita. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai cara perawatan kecantikan yang dilakukan oleh kaum wanita dari zaman ke zaman. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran kompetensi merawat badan secara tradisional berikut ini. Melakukan persiapan kerja. Seorang terapis melakukan berbagai persiapan, dimulai dari persiapan area kerja, persiapan pribadi, persiapan alat, bahan, lenan, dan kosmetik yang ditata rapi pada troli. Persiapan area kerja. Ruangan disiapkan dengan memenuhi prinsip sanitasi dan higien sesuai dengan standar operasional prosedur. Terapis menyiapkan area kerja seperti membersihkan area kerja dari debu, menyiapkan facial bed, menyiapkan troli, menyiapkan tempat sampah, menyiapkan kursi ratus. Area kerja disiapkan dan diatur dengan memenuhi prinsip efisiensi dan kepraktisan kerja, serta nyaman bagi pelanggan. Persiapan pribadi. Diri pribadi disiapkan baik fisik maupun mental dengan mengacu etika profesional seorang terapis. Pada persiapan pribadi yang perlu dilakukan ialah terapis memakai pakaian kerja, berhias, dan rambut ditata rapi, mencuci tangan dengan sabun, mengeringkannya dengan handuk, dan juga memakai hand sanitizer. Terapis tidak memakai perhiasan, kuku tidak panjang, tidak memakai cat kuku, dan tidak bersepatu hak tinggi. Serta terapis tidak lupa memakai masker mulut. Persiapan alat, bahan, dan lenan. Alat, bahan, dan lenan untuk merawat badan secara tradisional disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan diatur dengan memenuhi prinsip kesehatan dan keamanan kerja. Alat-alat yang disiapkan untuk merawat badan secara tradisional antara lain waskom, cawan kosmetik, spatula, kuas masker, cawan masker, gelas kecil untuk jamu. Persiapan perabot antara lain kursi ratus, timbangan badan, meteran, facial bed, tempat sampah, troli. Persiapan bahan dan lenan untuk merawat badan secara tradisional antara lain spray, kamisol, handuk besar, waslap, penutup kepala, kimono, gurita, stagen, handscoon, kapas, tisu. Persiapan kosmetik. Kosmetik dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dalam keadaan bersih dan baik serta aman digunakan. Berikut persiapan kosmetik untuk merawat badan secara tradisional, antara lain sabun lunak, minyak telon atau minyak kayu putih, massage oil,
hand and body lotion, lulur, bahan pilis, bahan tapel, ratus, rempah mandi, masker payudara, serum payudara, jamu, hand sanitizer. Melakukan konsultasi dengan pelanggan. Konsultasi dengan pelanggan dilakukan dengan sopan, ramah, dan jelas untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar permintaan pelanggan dan saran yang diberikan. Persiapan pelanggan. Ada pelanggan datang, terapis menyambut dengan senyum. Terapis mengkomunikasikan pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan. Catat data hasil wawancara dengan pelanggan. Setelah itu, pelanggan dipersilahkan untuk mempersiapkan diri sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan dan telah disepakati. Melakukan analisa badan. Diagnosis badan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi badan klien yang akan dirawat. Dengan diketahui kondisi badan klien, akan memudahkan kita dalam menentukan kosmetik yang akan diterapkan dan mengetahui kelainan-kelainan badan. Badan pelanggan dianalisa sesuai dengan prosedur yang benar untuk mendapatkan data berat badan, tinggi badan, bentuk postur, problem postur, kondisi otot, kulit lemak, tulang, dan persendian, serta kontraindikasi perawatan badan. Terapis menyiapkan kertas diagnosa perawatan badan dan siap melakukan proses analisa badan pada pelanggan. Pelanggan diminta untuk berdiri menempel ke dinding untuk mengukur tinggi badan. Terapis meminta pelanggan dengan ramah dan sopan untuk berdiri di atas timbangan badan, dengan tujuan untuk mengetahui berat badan pelanggan sebelum dilakukannya perawatan. Catat hasil timbangan berat badan pelanggan. Terapis mengukur lingkar dada klien, lingkar lengan, lingkar pergelangan tangan, lingkar perut, lingkar pinggang, lingkar paha, lingkar betis, lingkar pergelangan kaki. Untuk mengetahui lingkar itu semua sebagai perbandingan sebelum dan setelah melakukan perawatan badan. Selanjutnya, terapis mempersilahkan klien untuk berdiri di belakang seutas tali yang telah dipasang menggantung untuk mengetahui bentuk dan kelainan yang ada pada tulang belakang. Minta klien untuk menghadap ke depan, menghadap ke samping, dan menghadap ke belakang. Catat semua kelainan tulang belakang yang ada pada tubuh klien. Hasil analisa dicatat pada lembar analisa. Setelah analisa selesai, pelanggan disiapkan untuk memulai perawatan pada tempat yang sudah disediakan. Melakukan perawatan badan dengan lulur. Berikut langkah kerja melakukan lulur. Terapis menyiapkan bahan dan kosmetik lulur di cawan kosmetik yang telah dipilih oleh pelanggan sebelumnya. Terapis membuat adonan lulur yang bisa dicampurkan dengan air mawar sampai didapat adonan yang tepat. Pelanggan sudah disiapkan di atas facial bed. Kulit badan dibersihkan dengan menggunakan wastafel hangat. Memulai lulur. Oleskan lulur ke seluruh badan, lakukan lulur pada kulit badan sampai setengah kering, kemudian gosok perlahan hingga sel kulit mati terangkat. Bersihkan sisa lulur dengan wastafel yang direndam dengan air hangat.
Keluhan dan kepuasan pelanggan pasca lulur badan ditanyakan dan dicatat. Meramu jamu. Banyak macam jamu yang sudah dikemas sesuai dengan komposisi dan manfaat masing-masing. Bisa juga membuat jamu sendiri dengan menggunakan bahan sesuai resep jamu yang diinginkan. Melakukan tapel pasca melahirkan. Berikut akan dijelaskan dan dipraktekkan cara menggunakan tapel. Terapis menyiapkan bahan tapel, kemudian beri sedikit air, aduk hingga menjadi satu adonan yang sedikit kental. Adonan tapel kemudian dioleskan pada perut. Tapel yang sudah diramu diaplikasikan pada perut pelanggan dengan memenuhi prinsip penerapan tapel serta menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan. Kemudian tapel ditutup dan dikencangkan dengan gurita dan dililit ketat dari pinggang sampai pinggul dengan stagen. Bagi yang habis melahirkan, gunakan tapel setiap sesudah mandi. Pelanggan dijelaskan untuk melakukan perawatan di rumah pada pasca tapel diangkat. Kepuasan dan keluhan pelanggan ditanyakan dan dicatat. Melakukan pilis. Berikut akan dipraktekkan cara pemakaian pilis. Terapis menyiapkan pilis yang telah ditentukan, bahan pilis diramu hingga membentuk pasta. Terapis mengaplikasikan pilis tepat pada tengah dahi sesuai dengan prinsip pilis. Pelanggan dijelaskan penggunaan dan perawatan di rumah pasca pilis diangkat. Melakukan ratus. Cara melakukan ratus pada daerah V adalah sebagai berikut. Terapis menaburkan sedikit demi sedikit ramuan Vispa pada tungku yang telah siap dengan bara arang. Terapis meletakkan tungku yang sudah berasap di bawah kursi berlubang dengan mengarahkan asap atau uap pada bagian intim. Pelanggan masih memakai kamisol besar dan dipersilahkan duduk pada kursi Vispa yang berlubang tanpa pakaian dalam. Waktu pengasapan atau penguapan antara 10-15 menit. Kepuasan dan keluhan pelanggan ditanya dan dicatat. Melakukan mandi rempah. Berikut akan dipraktekkan cara menyiapkan mandi dan berendam rempah-rempah. Terapis menyiapkan bahan rempah-rempah yang dipilih sesuai dengan keinginan dan keluhan pelanggan. Bahan rempah yang dipilih dimasukkan dalam bak berendam yang telah diisi air panas dengan suhu yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Bisa juga, bahan rempah direbus dengan air panas hingga memenuhi suhu yang diinginkan. Pelanggan disiapkan untuk mandi rempah dan dipersilahkan masuk dalam bak untuk berendam. Kurang lebih 20 menit. Setelah selesai, pelanggan dipersilahkan keluar dari bak rendam dan dibantu untuk berkemas. Kepuasan pelanggan ditanyakan dan dicatat. Saran pasca mandi rempah dikomunikasikan dan ditawarkan untuk perawatan selanjutnya. Melakukan pijat atau pengurutan tradisional. Langkah kerja pemijatan oleh terapis. Langkah kerja pemijatan oleh terapis sebagai berikut. Pelanggan dipersiapkan untuk dilakukan pemijatan. Langkah pengurutan pada satu bagian ke bagian tubuh lainnya dimulai dari sisi kanan klien yang kemudian bergerak searah jarum jam. Pengurutan dilakukan dengan posisi terlentang dan tengkurap. Tutupi badan menggunakan selimut dan dibuka hanya pada bagian yang sedang diurut secara bergantian. Membersihkan tubuh klien dengan washcloth yang direndam air hangat. Mengolesi tangan dengan minyak esensial. Berikut gerakan urutan pada kaki posisi terlentang. Mengusap atau effleurette seluruh kaki dengan kedua telapak tangan, dimulai dari pergelangan kaki sampai pada pangkal paha. Meremas pada otot paha bagian dalam. Dengan kedua tangan, gerakan menyilang atau criss-cross pada paha. Gerakan mencincang dengan sisi telapak tangan pada paha. Effleurette pada seluruh kaki.
thumb stroking dan friction pada lutut, effleurage pada tulang kering, eminen sisi kaki, effleurage betis terus-menerus ke bawah, kneading eminen pada sisi luar kaki, effleurage pada kaki dan punggung kaki, friction circle pada punggung kaki, slicing pada sisi dalam telapak kaki, dan zigzag pada telapak kaki. Friction circle dan passive movement, effleurage seluruh kaki, gerakan urutan pada lengan posisi terlentang, effleurage ke seluruh lengan dengan meratakan kosmetik dan effleurage dengan tekanan. Dengan kedua tangan bersamaan mengusap seluruh tangan, effleurage pada lengan atas, kneading pada sisi lengan dalam, hacking dan cupping atau mencincang pada lengan dalam, effleurage lengan atas. Friction circle pada popliteal lengan, friction circle pada siku lengan, effleurage pada lengan bawah, friction circle pada lengan bawah, friction circle pada pergelangan tangan, friction circle pada punggung tangan, effleurage menyilang pada punggung tangan, effleurage pada telapak tangan lalu gerakan zigzag, friction circle pada tiap ruas jari. Friction circle dan passive movement ke depan 3 kali, ke belakang 3 kali, kanan dan kiri 3 kali, memutar searah jarum jam. Effleurage seluruh lengan. Gerakan urutan pada dada posisi terlentang. Trapezius brace atau effleurage. Knuckling, stroking, dan circular. Mencubit tekukan ketiak. Petrokal kneading. Effleurage dan diakhiri menggetar pada tengkuk. Gerakan urutan pada perut posisi terlentang, effleurage pada perut. Stroking pada perut, ironing pada perut, stroking pada selangkangan. Mencubit bergantian di samping pinggang. Criss-cross dari samping ke samping pinggang. Effleurage seperti nomor 1, cup pada pusar. Jika seluruh badan sudah dipijat pada posisi badan terlentang, langsung meminta dengan ramah kepada pelanggan untuk siap pemijatan posisi tengkurap. Gerakan urutan pada posisi kaki tengkurap. Effleurage seluruh kaki untuk meratakan minyak dan dengan penekanan. Effleurage pada paha. Ironing pada paha. Palm butterfly pada paha atau mengusap menyilang. Hacking dan cupping pada paha, effleurage pada paha atas, effleurage pada betis, friction circle pada betis, stroking pada pergelangan kaki, effleurage pada seluruh kaki. Gerakan urutan pada punggung posisi tengkurap. Meratakan kosmetik dan effleurage pada seluruh punggung, effleurage, face probing, circular fanning, kneading pada seluruh otot samping, criss-cross pada punggung, hacking dan cupping, effleurage seluruh badan, thumb kneading pada kanan dan kiri tulang belakang, vibration pada tiap ruas tulang belakang, effleurage pada seluruh punggung. Gerakan urutan pada pantat posisi tengkurap. Effleurage pada pantat, ironing dengan kedua telapak tangan, fisting dengan punggung telapak tangan, hacking dan cupping seluruh pantat, effleurage seluruh pantat, thumb stroking pada sekitar tulang ekor, palm stroking dilanjut effleurage seluruh badan, stroking down. Jika seluruh badan sudah semua dipijat, tidak lupa seluruh badan dibersihkan menggunakan waslap hangat sampai bersih. Melakukan perawatan payudara. Berikut langkah kerja melakukan perawatan payudara. Pelanggan dipersiapkan untuk dilakukan perawatan payudara. Payudara di-scrub dengan memenuhi prosedur dan teknik yang benar serta menjamin keamanan pelanggan. Payudara diurut dengan memenuhi prosedur dan teknik yang sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat kerja dengan memenuhi prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut langkah kerja pengurutan payudara. Yang pertama, effleurage.
yaitu mengusap payudara arah ke atas. Kedua, picking up, yaitu membentuk payudara supaya tegak ke atas dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga, kneading, yaitu mengumpulkan otot payudara dengan putaran kecil-kecil menggunakan 3 jari. Yang keempat, effleurage kedua, yaitu mengusap arah silang ke atas. Jika pengurutan sudah selesai, kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Puting susu ditutup dengan kapas lembab dan payudara dimasker dengan memenuhi prosedur dan teknik yang benar sesuai dengan jenis masker yang digunakan. Lakukan masker kurang lebih selama 20 menit. Kemudian, masker payudara diangkat dan dibersihkan. Memberikan saran pasca perawatan. Terapis menanyakan kepuasan dan keluhan pelanggan pasca perawatan. Kemudian seorang terapis memberikan saran untuk perawatan di rumah sesuai kondisi pelanggan dan dikomunikasikan dengan jelas, ramah, dan sopan. Serta ditawarkan jenis layanan dan produk salon untuk waktu selanjutnya. Membersihkan dan mengemas area kerja dan perlengkapan kerja. Setelah selesai melakukan perawatan badan, terapis mulai mengemasi alat, bahan, linen dan kosmetik, serta merapikan area kerja. Alat dipastikan kelengkapannya, dirapikan, dan dikembalikan ke tempatnya. Bahan dan kosmetika dibersihkan dan dirapikan kembali. Linen yang telah dipakai diletakkan di tempat yang disiapkan untuk dicuci. Sampah dibuang di tempat yang disediakan. Area kerja dan perabot dirapikan dan ditata kembali ke tempat semula. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang video pembelajaran merawat badan secara tradisional. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi semua peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Tetap semangat belajar dan semangat berkarya. SMK bisa, SMK hebat. Saya Esti Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elok Faikotunisa, owner di Salon Anissa Muslimah Tegal. Video pembelajaran tentang merawat badan secara tradisional yang telah ditayangkan dan disaksikan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video tayangan praktek bisa dikatakan wajar, dan mengingat tujuan dibuatnya video ini untuk melancarkan berlangsungnya pembelajaran materi merawat badan secara tradisional. Dan harapannya bisa sampai kepada peserta didik, terutama siswa SMK jurusan Tata Kecantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.